Gak ada yang nyangka, seorang pangeran Arab duduk bersila di dapur sederhana, mencicipi kuah hitam khas Jawa Timur. Tapi bukan cuma makanannya yang bikin kaget. Reaksinya bikin satu istana tertawa dan terharu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan menyaksikan momen paling lucu sekaligus menyentuh dari keluarga kerajaan Arab yang punya darah Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan komen dari daerah mana kamu nonton video ini. Tulis juga sholawat di kolom komentar yuk, biar video ini penuh berkah. Siang hari itu, suasana dapur istana Al-Kamar terasa berbeda. Tak ada deretan koki kerajaan berbaju putih dengan peralatan modern seperti biasanya. Hari ini, dapur itu justru dipenuhi aroma yang asing bagi istana. Harum tumisan bumbu rempah Jawa, pekat dengan wangi bawang putih, ketumbar sangrai, lengkuas, dan daun jeruk purut. Asap tipis mengepul dari panci besar berisi kuah hitam mengkilap, bukan hidangan khas Arab, melainkan masakan dari kampung halaman seorang wanita sederhana yang kini jadi ibu kerajaan, rawon khas Lumajang. Azizah berdiri di depan kompor, mengenakan celemek batik yang ia bawa dari Indonesia bertahun-tahun silam. Tangannya cekatan, wajahnya berseri. Hari itu, ia memasak bukan untuk pejabat negara atau tamu agung, tapi untuk putranya tercinta, Mar Al-Fatih. Hari ini, Mar genap berusia 9 tahun. Ulang tahunnya tidak dirayakan dengan pesta besar seperti biasanya, melainkan dengan satu permintaan sederhana. Umi, aku pengen makan masakan Indonesia buatan Umi. Permintaan itu meneteskan air mata di hati Azizah. Dan ia tahu persis apa yang akan dibuat. Rawon. Masakan kesayangannya semasa kecil, masakan yang mengandung sejuta kenangan akan rumah, ibu, dan tanah kelahiran. Hari itu, ia menyiapkan semuanya sendiri, tanpa pelayan, tanpa asisten dapur, hanya dirinya dan kenangan yang menari di dalam hati. Sementara Azizah sibuk di dapur, Mar datang sambil berlari kecil. Kaki mungilnya menjejak lantai marmer tanpa suara, rambut ikalnya berantakan. Ia menghampiri ibunya lalu memeluk dari belakang. Umi, makanan apa itu? Warnanya kayak tinta hitam. Serunya polos, membuat Azizah tertawa pelan. Ini namanya rawon. Sayang. Makanan favorit Umi waktu kecil. Jawab Azizah sambil membelai kepala anaknya. Mar mengernyit, lalu mendekatkan hidung ke arah panci. Baunya enak, tapi warnanya aneh banget. Kok bisa hitam begini? Azizah tersenyum penuh cinta. Karena ada satu bahan rahasia, namanya kluek. Itu biji dari buah yang harus difermentasi dulu, baru bisa dimasak. Mar melongo. Jadi kayak sihir ya, Umi? Biji misterius yang bikin kuah jadi hitam. Azizah tertawa lagi, matanya berbinar. Iya, dan sihir paling kuat dari makanan ini bukan warnanya, tapi rasa cinta yang Umi masukkan waktu masaknya. Mar menyender di bahu ibunya. Aku suka banget lihat Umi masak. Kayak aku lagi lihat Indonesia. Kata-kata itu menghujam lembut ke hati Azizah. Ia menahan air mata yang nyaris tumpah. Tak lama kemudian, Sultan Amir datang dengan langkah tenang. Ia tak mengenakan jubah kebesarannya. Hanya baju linen santai warna krem dan kain sarung lokal yang ia hadiahkan sendiri pada Azizah dulu. Wajahnya tersenyum melihat pemandangan yang jarang ia temui, istrinya memasak sendiri, ditemani putra kecil mereka yang tak berhenti bertanya. Assalamualaikum, cintaku, aroma apa ini? Seperti ada badai rempah menyerbu hidungku, candanya sambil mencium ubun-ubun Azizah. Waalaikumsalam, Yang Mulia, jawab Azizah pura-pura formal. Ini rawon, makanan cinta dari kampung halaman hamba. Sultan Amir duduk di bangku kayu dekat meja makan. Ia menatap panci dengan rasa ingin tahu. Apakah ini yang kamu masak pertama kali setelah kita menikah? Tanyanya. Azizah mengangguk pelan, suaranya bergetar. Dulu, aku masak ini dengan air mata. Hari ini, aku masak dengan doa. Sultan Amir menghela napas pelan, menggenggam tangan istrinya. Dan aku bersyukur, karena rasa itu tetap sama. Meskipun air matanya kini berubah jadi doa.
Maar melihat keduanya dan tersenyum. Umi, Abi, kalau rawon ini bikin Abi jatuh cinta, aku juga pengen coba. Azizah mengambil mangkuk keramik putih dan menuangkan kuah hitam kental ke dalamnya. Aroma rempah langsung memenuhi ruangan. Ia menambahkan potongan daging sapi yang empuk, lalu taburan daun bawang, bawang goreng, dan sambal terasi di sisi piring. Dengan hati-hati, ia menyuapkan sendok pertama ke mulut Maar. Bocah itu memejamkan mata. Wajahnya sempat mengernyit, lalu berubah menjadi senyum lebar. Umi, ini enak banget. Rasanya aneh, tapi enak banget. Ada pedasnya, tapi juga manis, gurih, terus kayak hangat di dada. Azizah mengusap dagunya yang belepotan kuah. Itu bukan cuma rasa bumbu, Nak, tapi rasa rindu. Rindu Umi pada Indonesia. Maar manggut-manggut sambil terus mengunyah. Umi, kalau rindu itu bisa dimakan, aku mau makan tiap hari. Azizah terdiam, lalu menunduk menahan air mata. Di antara kebahagiaan itu, ada rasa haru yang tak bisa dilukiskan kata-kata. Sultan Amir ikut mengambil sendok dan mencicipi rawon buatan istrinya. Wajahnya tampak serius, seolah sedang menilai makanan dari kerajaan asing. Tapi begitu suapan pertama masuk ke mulut, ia langsung memejamkan mata dan mengangguk pelan. Masya Allah, ini luar biasa. Aku merasa seperti ikut pulang ke kampung halamanmu. Padahal aku belum pernah ke sana. Azizah tersenyum kecil, menatap dua lelaki kesayangannya. Aku belum bisa pulang, Amir. Tapi lewat masakan ini, aku ingin Maar tahu bahwa akar kita ada di tanah yang jauh, tapi cintanya tak pernah jauh dari hati. Maar memeluk ibunya erat. Umi, nanti ajak aku ke Lumajang ya. Aku mau makan rawon langsung di sana, sama Umi dan Abi. Sultan Amir mengangguk. Kita semua akan ke sana. Bukan sebagai raja dan pangeran, tapi sebagai keluarga yang sedang belajar pulang. Azizah tak menjawab. Ia hanya tersenyum sambil menatap rawon yang kini tinggal setengah. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, semangkuk rawon hari itu telah menjembatani dua dunia. Arab dan Jawa, istana dan kampung halaman, cinta dan akar. Sore menjelang. Langit gurun mulai berubah warna dari biru terik menjadi jingga keemasan. Di halaman belakang istana, Maar berlari kecil menuju taman, masih dengan mangkuk rawon di tangannya. Ia duduk di bawah pohon zaitun, mencolek nasi sedikit demi sedikit, lalu tersenyum sendiri. Tak lama, Azizah menyusul dengan mengenakan kerudung tipis berwarna krem, tangannya membawa segelas teh hangat. Ia duduk di samping anaknya, memperhatikan Maar yang kini sibuk menatap langit. Ngapain sendirian di sini, sayang? Maar menoleh. Aku cuma mikirin, gimana ya rasanya tinggal di kampung Umi? Pasti banyak pohon, ayam, sungai, sama suara adzan yang kedengeran dari jauh. Azizah terdiam. Seketika hatinya melayang ke masa lalu. Masa kecilnya yang penuh peluh, suara nenek yang memanggil dari dapur, dan suara beduk maghrib yang mengalun dari surau kecil di ujung gang. Iya, Nak, kampung Umi itu sederhana. Tapi di sanalah Umi belajar tentang cinta, tentang sabar, tentang makna hidup yang sebenarnya. Maar menggenggam tangan ibunya. Aku mau ke sana, bukan sebagai pangeran, tapi sebagai anak kecil yang pengen tahu dari mana Umi berasal. Azizah tak bisa berkata-kata. Ia hanya memeluk Maar, erat, dengan hati yang basah oleh kenangan. Malam hari datang dengan lembut. Di balkon kamar Maar, sang pangeran kecil berbaring di pangkuan ibunya. Lampu gantung tembaga menyala temaram, mengalirkan nuansa tenang. Azizah membacakan buku cerita anak berbahasa Indonesia, sesuatu yang rutin mereka lakukan tiap malam. Tapi malam ini berbeda. Maar tiba-tiba menyela. Umi, kenapa dulu Umi bisa sampai sini? Di negeri yang beda banget sama Indonesia? Azizah tertegun. Pertanyaan itu seperti anak panah kecil yang menancap di dada. Ia menatap jauh ke langit malam, lalu menjawab lirih. Karena takdir, Nak. Umi dulu bekerja di sini, jauh dari rumah, dari nenekmu,
dari semua yang Umi kenal. Tapi Allah kasih Umi kejutan, ketemu abi kamu. Maar membulatkan mata. Jadi Umi dulu kerja? Azizah tersenyum pahit. Iya, Umi kerja bersih-bersih rumah, cuci baju, masak, semuanya sendiri. Kadang nangis, kadang nyanyi buat ngusir sepi. Tapi Umi kuat, karena Umi selalu ingat tujuan, supaya keluarga di kampung bisa hidup lebih baik. Maar memeluk ibunya erat. Umi hebat. Umi pahlawan aku. Pangeran pun gak sekuat Umi. Air mata menetes di pipi Azizah. Ia tak butuh mahkota, cukup pelukan anaknya malam itu. Esok harinya, Maar menulis sesuatu di buku catatannya. Ia diam-diam membuat daftar hal-hal yang ingin ia lakukan jika nanti pulang ke Indonesia. Di halaman pertama ia tulis besar-besar, misi pulang ke kampung Umi. Azizah yang melihat hal itu dari kejauhan hanya bisa tersenyum. Di daftar itu tertulis, makan rawon di warung pinggir jalan, sholat di masjid kecil bareng Umi, naik becak, main layangan, lihat sawah beneran, peluk nenek. Sultan Amir masuk ke kamar dan ikut membaca daftar itu. Ia tertawa pelan. Aku belum pernah naik becak. Sayang, nanti Abi sama kamu naik ya. Maar berseru, Abi juga harus makan rujak cingur. Katanya aneh tapi enak. Azizah tertawa keras. Kalau itu, kita lihat nanti ya, siapa yang kuat. Mereka bertiga tertawa bersama. Tapi di dalam hati, Azizah tahu, rencana kecil Maar bukan hanya liburan. Itu adalah jalan pulang. Bukan cuma secara fisik, tapi juga secara jiwa. Beberapa hari kemudian, Maar mendapat tugas dari sekolah internasionalnya untuk membawa makanan khas negara asal orang tuanya. Anak-anak lain membawa pasta Italia, sushi Jepang, hingga falafel Palestina. Maar dengan bangga berkata pada gurunya, "Saya akan bawa rawon dari Indonesia." Hari itu, dapur istana kembali sibuk. Tapi kali ini, Azizah tidak sendiri. Maar berdiri di sampingnya, memegang ulekan sambil tertawa-tawa. Ia membantu mengupas bawang, mengulek bumbu, dan sesekali mencicipi sambal dengan lidah menjulur karena pedas. Umi, lidahku kebakar. Tapi seru. Azizah tertawa, mengusap keringat di jidat anaknya. Nah, sekarang kamu tahu ya, bahwa rasa enak itu butuh usaha dan peluh. Keesokan harinya, Maar membawa rawon ke sekolah dalam kotak makan eksklusif. Tapi sesampainya di sana, semua temannya heran. Kenapa kuahnya hitam? Apakah ini tinta cumi? Maar berdiri tegak dan berkata lantang, "Ini rawon, masakan dari Indonesia. Rasanya kayak pelukan ibu. Coba dulu, baru komentar." Teman-temannya mencicipi, dan beberapa langsung jatuh cinta. Wow, ini kaya banget rasanya. Aneh tapi nagih. Maar tersenyum bangga. Ia tak hanya membawa rawon, tapi juga membawa cerita tentang ibu dan kampung halaman. Malam itu, saat semua tidur, Azizah duduk sendiri di balkon kamarnya. Ia menatap langit malam dan berkata pelan, "Terima kasih ya Allah. Anakku sudah mencintai tanah kelahiran Umi, meski belum pernah menjejak tanahnya." Ia membuka lemari kecil dan mengeluarkan kain batik tua. Itu warisan ibunya. Ia menekannya ke dada dan menutup mata. Dulu, ia datang ke negeri ini hanya membawa 2 koper. Satu berisi pakaian, satu lagi berisi kenangan. Kini, hatinya telah dipenuhi cinta, dari seorang pangeran kecil yang ingin mengenal Indonesia dari rawon, dari pelukannya, dari cerita-cerita yang ia semaikan tiap malam. Azizah berdoa, "Ya Rab, izinkan aku pulang. Tak harus kaya, tak harus diagung-agungkan. Cukup sebagai anak yang bisa kembali mencium tangan ibunya." Air matanya mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena rindu yang kini menemukan jalannya pulang. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Maar bersama orang tuanya menaiki pesawat pribadi kerajaan yang akan membawanya untuk pertama kali menginjak tanah kelahiran ibunya. Jantung Maar berdetak lebih cepat dari biasanya. Di genggamannya,
Ia membawa buku catatan, misi pulang ke kampung Umi, yang kini halaman-halamannya telah penuh dengan coretan dan gambar-gambar. Sementara itu, Azizah duduk di samping Maar, mengenakan gamis sederhana dan kerudung motif bunga seperti yang dulu sering ia pakai saat masih menjadi TKW. Ada semburat haru di matanya, tapi juga seulas senyum yang tak bisa ia sembunyikan. Di dalam pesawat, Sultan Amir memperhatikan keduanya dari seberang meja makan kecil. Ia menatap Azizah dengan lembut. "Aku tahu ini penting bagimu," bisiknya. Azizah menunduk, lalu menjawab, "Aku ingin anakku tahu akar dari kisah ibunya. Aku ingin dia mencintai tanah ini bukan hanya karena cerita, tapi karena jejak kaki dan rasa yang ia alami sendiri." Maar menatap keluar jendela. Awan berarak pelan, dan di kejauhan sana, tanah hijau Indonesia menanti. Ia belum pernah ke sana, tapi rasanya seperti pulang. Pesawat mendarat di Bandara Juanda, Surabaya. Deru mesin pesawat masih bergema saat pintu dibuka. Udara lembab khas Jawa Timur langsung menyambut kulit Maar, membuatnya berkedip-kedip. "Ini, panasnya beda ya, Umi," katanya polos. Azizah tertawa, "Itu namanya kelembapan tropis. Rasanya kayak dipeluk udara." Rombongan kecil mereka tidak mewah. Tak ada barisan pengawal istana atau karpet merah. Azizah meminta agar kunjungan kali ini sederhana, seolah mereka hanya keluarga biasa yang pulang kampung. Dari bandara, mereka menumpang mobil minibus yang disewa dari teman lamanya Azizah. Supirnya, Pak Giman, langsung terperangah melihat Azizah. "Loh, ini Azizah tuh? Astagfirullah, kowe saiki, udah jadi ratu beneran." Azizah tertawa lebar, menepuk bahu Pak Giman. "Ratu Panci, Pak. Yang penting bisa masak rawon." Perjalanan darat ke Lumajang memakan waktu berjam-jam, tapi bagi Maar, semuanya terasa ajaib. Ia melihat sawah, Gunung Semeru yang gagah, pedagang kaki lima, dan anak-anak bermain bola di lapangan tanah. "Umi, ini seperti di film." Azizah tersenyum. "Bukan, Nak, ini kampung halaman. Ini kenyataan." Ketika mereka tiba di desa Tegal Mulyo, Lumajang, suasana senja mulai turun. Rumah kayu sederhana dengan halaman dipenuhi pohon kelapa menyambut mereka. Di ambang pintu, berdiri seorang wanita tua berjilbab abu-abu, tubuhnya sedikit membungkuk tapi matanya masih tajam. Dialah Ibu Azizah. Sejenak semuanya hening. Lalu Azizah melangkah cepat dan memeluk ibunya erat-erat, menangis sejadi-jadinya. "Mak, aku pulang. Mak, aku bawa cucumu." Ibu Azizah menggigil, bibirnya bergetar. "Ya Allah, cucuku ganteng. Pangeran kok teko nang kampung deso iki." Maar berdiri mematung. Lalu perlahan ia berjalan mendekat dan memeluk neneknya. "Saya Maar, cucumu, Nek." Wanita tua itu memeluk Maar dan mengusap kepalanya. "Kowe ayu banget, Le. Semoga kelak jadi wong apik, Nak." Sultan Amir menatap dari jauh, lalu ikut menghampiri. Ia mencium tangan ibu mertuanya, dan dalam bahasa Arab yang dibisikkan Azizah sebelumnya, ia berkata, "Terima kasih telah melahirkan wanita yang menjadi surga di rumahku." Tangis pun pecah. Tak ada protokol, tak ada istana, hanya keluarga, dan air mata yang pulang pada akar. Beberapa hari kemudian, Maar menyatu dengan kehidupan kampung. Ia naik sepeda tua keliling gang, bermain layangan dengan anak-anak desa, bahkan ikut membantu menimba air dari sumur. Setiap orang yang melihat Maar heran dan kagum. "Wah, ini cucune Bu Azizah? Pinter, sopan, ganteng, tapi kok seneng banget dolanan lumpur, ya?" Salah satu bocah nyeletuk, "Ya jelaslah, dia anak Umi Azizah, bukan anak pejabat yang manja." Azizah hanya mengamati dari jauh, dengan hati bangga. Ia tahu, Maar sedang belajar lebih dari sekadar budaya. Ia sedang belajar hidup. Malam harinya, Maar duduk bersama neneknya di teras depan rumah. Ia mendengarkan dongeng tentang masa kecil ibunya. Bagaimana Azizah sering mengendap-endap mencuri rambutan, atau bagaimana ia dulu menangis saat ayam peliharaannya hilang.
Mar tertawa terbahak-bahak, Umi dulu nakal banget. Azizah yang mendengar dari dalam rumah ikut tertawa, matanya berbinar. Ia sadar, ia telah berhasil mewariskan bukan hanya darah, tapi juga cerita. Puncaknya adalah ketika Mar dan Azizah memasak rawon bersama di dapur nenek. Kali ini bukan dapur istana, melainkan dapur sederhana dengan kayu bakar dan panci tua. Mar mengaduk kuah dengan penuh semangat. Umi, rawon kita rasanya beda. Lebih hangat. Azizah tersenyum. Karena rawon yang ini bukan hanya dari resep, Nak, tapi dari hati. Dari tanah, dari udara, dari cerita yang mengalir dalam darahmu. Sore itu, keluarga kecil mereka mengadakan makan bersama. Di tengah halaman rumah, tikar digelar, dan rawon disajikan dengan sambal, tempe goreng, dan kerupuk udang. Tetangga sekitar diundang, anak-anak desa duduk mengitari, suasana penuh tawa dan kehangatan. Sultan Amir mencicipi rawon, menatap Azizah dan Mar. Aku tidak pernah merasa lebih kaya daripada saat ini, katanya pelan. Dan saat azan maghrib berkumandang dari surau kecil di seberang sawah, Mar menatap langit sambil berbisik. Terima kasih, Umi, sudah ajarkan aku tentang rumah. Seusai makan malam di halaman rumah, Mar duduk seorang diri di bawah pohon kelapa. Angin malam meniup pelan rambutnya, dan suara serangga malam seperti nyanyian yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang sedang belajar memahami dunia. Di pangkuannya, buku catatan, misi pulang ke kampung Umi, sudah nyaris penuh. Tapi ada satu halaman kosong yang ia sisakan dengan sengaja, halaman terakhir. Ia menulis perlahan. Hari ini aku tahu, rumah bukan soal tempat, tapi soal rasa. Dan aku akhirnya mencicipi rasa yang selama ini hanya kucari di dongeng-dongeng Umi. Aku ingin kembali ke sini, bukan hanya untuk berkunjung, tapi untuk mengerti siapa aku sebenarnya. Tiba-tiba, suara Azizah terdengar dari kejauhan. Mar, ayo masuk, nanti masuk angin. Mar tersenyum. Umi, bolehkah aku tinggal lebih lama di sini? Azizah terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi mengguncang hatinya yang selama ini merasa telah memisahkan anaknya dari akar. Keesokan paginya, Mar bangun lebih awal. Ia membantu nenek menyiangi sayuran dan membersihkan halaman. Tak lama, beberapa warga berdatangan dengan rasa penasaran yang tak tersembunyi. Mereka datang bukan untuk melihat seorang pangeran, tapi karena Mar sudah seperti anak kampung itu sendiri. Pangeran Arabi Eso nyapu halaman, "Iki luar biasa," celetuk salah satu ibu-ibu sambil terkekeh. Mar hanya tersenyum sambil melanjutkan menyapu dedaunan. Nenek bilang, sapu bukan cuma buat bersihin halaman, tapi juga buat bersihin hati yang kotor, katanya polos. Sultan Amir memperhatikan dari kejauhan. Ia tersenyum, tapi juga cemas. Ia tahu, semakin Mar jatuh cinta pada kampung ini, semakin rumit pertanyaan, haruskah mereka kembali ke istana, atau tinggal di tempat yang membuat hati mereka merasa utuh? Azizah berdiri di samping suaminya. Ia menggenggam tangan Amir pelan. Kadang cinta itu bukan tentang siapa yang paling banyak memberi, tapi siapa yang paling mengerti keinginan hati. Hari itu, Mar diajak menghadiri kenduri kecil di rumah tetangga. Hidangan sederhana, nasi jagung, ikan asin, sayur asem, disajikan di atas daun pisang. Mar duduk bersila bersama anak-anak desa. Tak ada sendok emas, tak ada piring kristal. Tapi saat ia menyuapkan nasi jagung ke mulutnya, ia menoleh ke Azizah dan berkata, "Umi, ini lebih enak dari makanan kerajaan." Orang-orang tertawa. Tapi bagi Mar, itu bukan lelucon. Itu ketulusan. Selepas kenduri, seorang lelaki tua, Pak Lurah, memanggil Mar. "Anak muda, kamu lahir dari dua dunia. Satu di istana, satu di kampung ini. Tapi takdir paling bijak adalah yang mampu menjembatani keduanya. Suatu hari nanti, kau harus memilih, jadi jembatan, atau jadi menara yang terlalu tinggi untuk disentuh." Mar menunduk. Kata-kata itu mencambuk pikirannya.
Apakah hidupnya memang harus memilih satu dan meninggalkan yang lain? Ataukah bisa ada jalan tengah? Malam harinya, Azizah duduk sendiri di bilik kecil kamar lamanya. Dinding bambu yang dulu jadi saksi tangisnya saat pertama kali berangkat menjadi TKW kini kembali menahan air matanya, air mata lain. Bukan karena takut, bukan karena lelah, tapi karena dilema. Ia menatap foto masa kecilnya bersama orang tuanya yang kini telah tiada, kecuali ibunya yang sudah renta. Azizah menggenggam kain batik lama peninggalan ayahnya. "Pak, apa aku egois kalau ingin tinggal di sini bersama anakku? Tapi bagaimana dengan tanggung jawabku di istana? Dengan cinta suamiku?" Sultan Amir masuk pelan-pelan. Ia tahu istrinya sedang berbicara dalam diam. Ia duduk di sampingnya, memegang tangan Azizah. "Kalau kamu ingin tinggal, aku akan ikut tinggal. Bukan karena aku tak punya istana, tapi karena rumahku adalah kamu." Azizah menoleh, matanya berkaca-kaca. "Tapi Mar, dia harus memilih." "Mir." "Tidak," jawab Sultan. "Kita akan menciptakan dua rumah. Satu untuk dunia, satu untuk hati." Pagi itu, Mar berkumpul bersama warga di balai desa. Ia diminta naik ke podium bambu kecil untuk menyampaikan sesuatu. Semua mata tertuju padanya. Mar menarik napas. "Saya bukan orang besar. Saya hanya anak dari seorang ibu luar biasa, dan saya ingin belajar lebih banyak tentang ibu saya dan tempat ini." Warga bertepuk tangan. Beberapa bahkan menitikkan air mata. Kemudian Mar melanjutkan, "Saya akan kembali ke kerajaan bersama Abi dan Umi. Tapi saya berjanji akan kembali ke sini dan membawa dunia tahu bahwa kampung ini punya rasa yang tidak bisa digantikan oleh emas sekalipun." Azizah menangis diam-diam. Di sampingnya, ibunya menggenggam tangannya erat. Sultan Amir tersenyum bangga, lalu menatap Azizah dan berbisik, "Pulang ke hati, pulang ke rumah. Itulah warisan terbesar yang bisa kita beri pada anak." Dan saat Mar turun dari podium, warga menyambutnya dengan pelukan. Bukan karena darah bangsawan yang mengalir di nadinya, tapi karena cinta yang tulus telah tertanam di tanah yang baru saja ia kenali sebagai miliknya juga. Kalau kamu ikut nangis juga nonton ini, tulis di kolom komentar. Bangga jadi anak Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis sholawat ya.